membaca nama Allah maksudnya Pak. Kan dari ismun tasmiyah. Artinya membaca nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalahu, di awal ketika mau mandi. Makanya di sini saya sebutkan tuh. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa izalatu qadharin tohirin. Selanjutnya adalah menghilangkan kotoran yang suci. Kok kotoran yang suci ya? Kamaniyin, seperti mani. Maksudnya apa Pak? Namanya habis tempur malam Jumat, kan masih ada brepetan tuh maninya. Padahal mani itu suci. Saya tanya, mani suci apa najis? Iya. Saya tanya Pak, mani suci apa najis? Suci. Bener nih. Kok wajib mandi? Ya memang begitulah, karena ada hadis. Ya, al-ma'u minal ma'. Wajib menggunakan air untuk mandi karena keluar air mani. Itu ada hadisnya. Ya, air mani hukumnya suci. Kalau air mani najis, air mani kan jadi kita nih, kita najis dong. Oh, gitu cara jawabnya. Nah, adapun orang yang keluar mani selalu didahului wadi. Wadi itu pelumas. Yang licin-licin itu loh Pak. Itu najis hukumnya Pak. Najis itu. Ya kan habis itu keluar mani. Tadi kan at-tadafuk muncrat itu. Tapi sebelumnya udah ada wadi dulu tuh, najis. Kecampur najis. Tapi untungnya yang masuk ke rahim perempuan, wadi nggak ikutan Pak. Wadi nggak ikutan tuh, hanya mani doang yang masuk ke rahim. Kalau wadi ikutan, walaupun ngikut juga, tapi nanti di yang menjadi embrio tidak ada najis-najisnya, hanya yang suci aja. Itu kan ribuan sel kan, bahkan miliaran ya, yang jadi kadang cuma 1, 2, walaupun ada sih pernah 7, pernah ada 14, saya lihat di berita tuh. Itu hanya ini ya. Nah ini Pak. Wa izalatu qadharin tahirin, menghilangkan apa tadi? Membuang kotoran badan ya, semua ada. Termasuk di dalamnya adalah istinja terlebih dahulu, cebok dulu. Jadi bersihin dulu, cebok ya. Fa ba'da izalatul qadhar madmadah, istinsak sumal wudu. Lalu kumur-kumur, basuh air hidung dan wudu secara sempurna. Tapi tadi wudunya adalah lil ittiba, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Syaikhani, yang mana ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Rasulullah itu terbiasa banget ketika mau mandi junub selalu dalam keadaan berwudu. Jangankan itu Pak, Rasulullah itu tidak pernah kalah wudu. Tidak pernah kalah wudu. Selesai, bahkan ketika mau sholat wajib selalu memperbaharui wudu. Habis sholat maghrib umpamanya ya Pak, habis sholat maghrib sampai isya kan belum batal tuh, tetap aja wudu lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang berwudu padahal masih suci. Dalam bahasa Arab namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu padahal masih punya wudu. Nah itu niatnya beda tuh, cukup nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sengaja aku wudu karena Allah Ta'ala. Gak usah bilang nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu, gak usah. Orang hadas besarnya, hadas kecilnya belum ada. Nah gitu. Itulah pentingnya niat Pak. Pentingnya kita mengetahui niat. Ya, itu dia. Selanjutnya di sini wataslisu meninggalkan pasuhan. Agak susah sih meninggalkan pasuhan ya. Nyirami 3 kali lah gitulah. Ya. Wastiqbalu al-qiblati. Ada di sini. Istiqbalul qiblati. Ya.
menghadap ke arah kiblat. Mandi aja kayak kemarin kan wudu menghadap kiblat ya. Mandi pun menghadap kiblat. Sampai segitunya Pak. Saking pentingnya kiblat. Nah, kiblat itu sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nih lah ya. Sini disebutkan dalam yang saya tulis, mengulangi semua pasal 3 kali menghadap kiblat, sambung menyambung, tidak berbicara yang tidak perlu, tidak menyeka air mandi. Kalau bisa jangan menyeka air mandi. Tapi ini jarang terlaksana ya. Pernah nggak Bapak mandi langsung tanpa anduk? Kalau bisa begitu. Kalau habis mandi junub nih ya, tanpa menyeka. Tapi kalau diseka juga sih, ya namanya sunnah kan, nggak masalah. Terus berdoa sesudah mandi. Ya. Sayangnya di sini nggak disebutkan macam doanya bagaimana ini. Ada yang pernah dapat nggak Pak doa setelah mandi Pak? Ada yang punya? Ada yang pernah doa setelah mandi junub pernah nggak? Oh gitu ya. Terus wala yajibu istinabun najas. Ya, nanti ya. Walbusin gimana tadi? Taslis. Walau adas. Gitu. Ya bolehlah. Ketika keluar kamar mandi bacanya apa? Oh gitu. Ghufranakal hamdu lillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ya itu. Ya, ini dalam kitab ini beda lagi nih Pak, kitab Safinatun Najah nih. Maka di sini juga adalah dalam kitab Sulamul Munajat. Ini ada satu bagan di sini kecil doang nih, tapi mencakup semua nih. Ada tentang niat-niat mandi, rukun-rukun wudu, rukun-rukun mandi, pembatal wudu nih, ada semua dalam satu bagan doang nih. Ya. Tapi intinya saling melengkapi lah. Baik Bapak sekalian, selanjutnya hal-hal yang dimakruhkan adalah semua yang dimakruhkan ketika wudu itu juga dimakruhkan. Nah, rukun sholat yang kedua adalah bersih dari najis. Najis itu ada 4. Ya, 1 najis berat seperti najisnya anjing dan babi. 2 najis pertengahan seperti tinja, air kencing, madi, wadi, darah, nanas misalnya, air koreng dan sebagainya. Najis ringan seperti air kencing anak lelaki yang belum berumur 2 tahun. Nah, ada beberapa najis yang dimaafkan ini Pak. Ada najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan dalam bahasa Arab najis yu'fa anha atau najis makfuwin anhu. Jadi karena najis itu ada 4. Pertama najis mughalladhah. Kedua najis mutawassithah. Ketiga najis mukhaffafah. Yang keempat najis makfuwin anhu atau najis yu'fa anha. Kalimatnya begitu. Kalau mughalladhah artinya najis berat. Mutawassithah najis pertengahan. Mukhaffafah najis ringan, yu'fa anha atau ma'fuwin anhu najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu darah nyamuk, kena nyamuk, enggak sengaja, gitu kan? Darahnya kan dikit, buang aja, nggak apa-apa. Coba, atau jerawat, pas lagi sholat, karena jerawatan lupa gini-gini, keluar di darahnya, ya seka aja begini. Itu tidak sampai batalin sholat. Yang ketiga menutup aurat. Syarat sah sholat menutup aurat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa auratnya perempuan itu sekujur tubuhnya kecuali telapak tangan bagian dalam dan bagian luar dan muka. Nah, ini ada perbedaan tentang dagu. Dagu. Kalau dalam kitab ini dagu termasuk muka, maka kalau ibu-ibu muknanya sampai sini nggak apa-apa. Tapi sekarang banyak perdebatan ya. Ada yang mengatakan dagu ini bukan muka, maka pakai muknanya harus di sini. Pakai penitinya, kadang agak susah ya. Kalau bisa sih nggak apa begitu.
Tapi tadi saya nanya sama bapak-bapak, kalau basuh muka dagunya dibasuh nggak? Basuh. Ya kalau mazhab kita ini termasuk muka, maka kalau ibu-ibu pakai segini nggak apa-apa. Kalau sekarang banyak pendapat yang sampai sini, sehingga pakai penitinya di sini nih, gitu ya. Tapi kalau bagian muka itu min mana biti ar-ra'si, dari mulai tumbuhnya rambut kepala ila dzaqani sampai dagu. Wa min somakhin uduni, dari anak kuping kanan ke kuping kiri. Makanya kalau dibikin diameternya begini, itu kan, ini diameternya kan ini kena deh. Ya. Untuk anggota sujud, Pak, itu kan ada 7 ya. Untuk perempuan nih, anggota 7 ada, anggota sujud ada 7. Khusus muka harus kebuka ketika menyentuh tempat sujud. Tangan boleh kebuka, boleh ditutup. Ketika ibu-ibu pakai mukena yang tangannya di dalam, nggak apa-apa tuh, walaupun menyentuh anggota sujud, mukenanya yang kesentuh boleh. Atau kebuka ketika ibu-ibu pakai manset doang, pakai pakaian biasa, pakai manset habis sini kebuka nggak apa-apa. Nah, khusus untuk kaki, ibu-ibu tetap harus tertutup kakinya, terutama telapak kakinya, walaupun lagi sujud. Maka ketika sujud mukenanya harus sampai menjulur menutupi mata kakinya, menutupi kakinya bawah nih. Nah, kalau laki-laki kan usahakan mata kakinya kebuka ketika sholat. Nah, yang keempat, mengetahui masuknya waktu. Kalau sholat duhur belum waktunya, maka tidak sah, walaupun kurang 1 menit. Sekarang kan duhur 11.42 menit. Umpamanya sholat duhur jam 11 lewat 40 menit, udah Allahu Akbar, maka tidak sah sholat duhurnya. Tapi kalau waktu duhur 11.42 menit, ternyata jam 11 lewat 30 menit udah azan, ada orang azan, tapi sholatnya tetap jam 11 lewat 45 menit, nggak apa-apa, yang penting sholatnya hitungannya. Tapi azan itu kan penanda waktu sholat, maka harus dikerjakan setelah masuk sholat. Tapi kalau terpaksa itu tidak menjadi soal, asalkan sholatnya sudah masuk waktu. Nah, yang kelima, menghadap diri ke kiblat. Makanya ada sekarang verifikasi arah kiblat. Saya mau nanya nih, mengapa di sini mencong Pak begini Pak? Ada sejarahnya nggak nih mencong? Ini kan mencong nih. Apa sudah diverifikasi oleh KUA atau bagaimana? Nih. Kompas. Ya, kalau Bapak mau, Bapak mengajukan ke KUA verifikasi arah kiblat. Nanti orang Kemenak datang gratis. Nanti dikasih sertifikat, masjid ini sudah bersertifikat sesuai arah kiblat. Kalau mau. Kalau ini kan berkompas belum tentu valid, karena harus di-upgrade terus kan. Ya demikian Bapak sekalian, mohon maaf nih sampai jam 8:30, karena kalau nggak saya selesaikan takutnya nanti jadi beban soal. Yang akan datang insya Allah tentang tayamum itu sudah saya siapkan ke Pak Rois, mudah-mudahan nanti bisa dibagikan. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.